Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Hanif Afif Noval, SEME, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah praktik kerja lapangan, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Perkenalkan, saya Siva Sabrila dengan NIM 17016-23010, mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Rawamangun, khususnya pada bidang pelayanan. Oke, baik. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dampak globalisasi mendorong persaingan di dunia kerja dan juga menuntut tenaga kerja yang berkualitas dan adaptif. Hal ini menuntut pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan juga siap untuk menghadapi tantangan zaman. Nah, salah satu bentuk penguatan kompetensi mahasiswa adalah melalui praktik kerja lapangan yang menjadi mata kuliah wajib di program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Nah, praktik kerja lapangan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu, meningkatkan keterampilan, dan juga mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Nah, dalam pelaksanaan PKL ini, saya berkesempatan untuk melaksanakannya di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Rawamangun pada bidang pelayanan. Nah, melalui kegiatan PKL ini, saya terlibat langsung dalam proses verifikasi tagihan biaya perawatan dan juga pengobatan akibat kecelakaan kerja pada program jaminan kecelakaan kerja. Nah, dari pekerjaan ini, saya memperoleh pemahaman mengenai pengelolaan data, pengendalian biaya, pengendalian internal, serta pentingnya akurasi dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan dana jaminan sosial. Oke, baik. Untuk tempat dan waktu pelaksanaannya, yaitu saya laksanakan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Rawamangun. Kegiatan PKL ini berlangsung selama kurang lebih 4 bulan, dimulai daripada tanggal 2 Februari 2026 hingga 19 Juni 2026. Dan untuk jam kerjanya sendiri, yaitu dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Oke, baik. Di sini ada profil dari BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai resiko sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh tenaga kerja. Nah, program yang diselenggarakan itu ada 5, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan juga jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rawamangun ini bertugas untuk memberikan pelayanan dan juga mengelola program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Jakarta Timur. Oke, untuk selanjutnya di sini ada visi dan juga misi dari BPJS Ketenagakerjaan. Visinya itu mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan juga menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Untuk misinya, yang pertama melindungi, melayani, dan menyejahterakan pekerja dan keluarga. Yang kedua, memberikan rasa aman, mudah, dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta. Lalu yang ketiga, memberikan kontribusi dalam pembangunan perekonomian bangsa dan juga dengan tata kelola yang baik. Oke, baik. Untuk selanjutnya, ini merupakan struktur organisasi dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Rawamangun yang dipimpin oleh Bapak Ferry Yuniawan selaku Kepala Kantor Cabang. Dan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rawamangun ini terdapat 4 divisi. Di antaranya adalah akun representatif khusus, terus akun representatif, penata pelayanan, dan juga pengendalian operasional. Oke, baik. Masuk ke pelaksanaan kerja. Jadi selama pelaksanaan PKL ini saya ditempatkan pada bidang pelayanan dengan tugas utamanya itu melakukan proses verifikasi tagihan biaya perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja pada program jaminan kecelakaan kerja. Nah, dalam 1 bulannya itu saya mengerjakan lebih dari 150 tagihan kecelakaan kerja yang dikirimkan oleh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rawamangun. Nah, dalam proses verifikasi ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu melakukan
pemeriksaan kelengkapan administrasi dokumen klaim jaminan kecelakaan kerja. Nah, proses ini diawali dengan memastikan bahwa seluruh dokumen yang tercantum dalam formulir kendali itu sudah lengkap. Nah, formulir kendali itu terdapat beberapa berkas yang harus dilengkapi, di antaranya itu ada SKP, KPJ, KTP, invoice, kwitansi, terus juga rincian biaya perawatannya, serta dokumen medis pendukungnya. Nah, jika terdapat dokumen yang kurang, maka saya melakukan pencatatan pada sheet monitoring yang sudah disediakan untuk nantinya dari rumah sakit itu akan melengkapi dokumen-dokumen yang belum dikirimkan, seperti itu. Lalu untuk pelaksanaan kerja yang kedua, setelah proses pengecekan dokumen, saya melakukan proses verifikasi tagihannya, yaitu dengan membandingkan biaya yang ditagihkan oleh rumah sakit dengan standar tarif yang tercantum dalam perjanjian kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, pada proses verifikasi tagihan ini, setiap komponen biaya yang diajukan itu harus dicek satu persatu. Apakah harganya itu sudah sesuai dengan tarif di perjanjian kerjasama atau ada selisih di antara tarif tersebut. Nah, hal ini tuh membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi jika tagihannya itu dalam nominal yang cukup besar. Nah, biasanya banyak juga ditemukan perbedaan biaya pada beberapa komponen layanan kesehatan, misalnya seperti obat-obatan, alat kesehatan, ataupun jasa medis lainnya. Nah, jika ditemukan selisih biaya, maka saya harus melakukan pencatatan dan juga perhitungan keseluruhan untuk menentukan nominal biaya yang harus dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu untuk proses verifikasinya. Lalu yang ketiga, setelah proses verifikasi itu dilakukan, saya ini menyusun kertas kerja dan juga menginput hasil verifikasinya ke dalam database monitoring. Nah, dalam kertas kerja ini tuh berisi rincian tagihan yang tadinya diajukan oleh rumah sakit, lalu jika terdapat perbedaan tarif antara yang diajukan dengan tarif kesepakatan, maka saya akan mencatat besaran selisihnya, lalu saya juga akan menghitung nominal akhir yang bisa dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, pada kertas kerja ini juga setiap komponen dari biayanya itu harus digolongkan sesuai dengan layanan kesehatannya. Dan kertas kerja ini juga berfungsi sebagai dasar dan juga bukti dari hasil verifikasi sebelum itu nanti datanya akan diinput ke dalam database monitoring dan juga sistem Smile BPJS Ketenagakerjaan. Nah, setelah menyusun kertas kerja, saya melakukan pengelolaan kelengkapan dokumen. Jadi, saya mengelola berkas yang masih memerlukan perbaikan atau kelengkapan tambahan dari pihak rumah sakit. Nah, biasanya kondisi ini tuh terjadi ketika terdapat selisih biaya yang ditemukan dari hasil verifikasi atau juga terdapat dokumen pendukung yang belum dilengkapi oleh pihak rumah sakit. Dan nantinya mentor saya akan berkoordinasi dengan rumah sakit untuk mengirimkan invoice revisi maupun dokumen tambahannya. Setelah itu, saya akan melakukan pengecekan ulang ketika dokumennya itu sudah dikirimkan oleh rumah sakit. Saya akan melakukan pengecekan ulang dan juga memastikan bahwa seluruh dokumennya itu telah sesuai dan juga telah lengkap sebelum berkasnya itu nanti diproses ke tahap berikutnya. Nah, lalu untuk tahap yang terakhir, yaitu saya menginput hasil verifikasi yang sudah dilakukan tadi ke dalam sistem Smile BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sebelum melakukan penginputan, saya memastikan terlebih dahulu bahwa data pada berkas fisik, terus yang tadi hasil verifikasi yang ada dalam kertas kerja, dan juga yang terdapat di database monitoring itu tarifnya sudah sama, sudah sesuai. Nah, setelah itu data hasil verifikasi yaitu nominal yang disetujui serta biaya yang serta selisih biaya yang harus diinput ke dalam Smile itu nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk proses penetapan dan juga pembayaran klaim seperti itu. Itu untuk tahapan dari proses verifikasi tagihan pengobatan dan juga perawatan akibat kecelakaan kerja pada program jaminan kecelakaan kerja. Oke, untuk selanjutnya ini jadi selain tugas utama saya dalam memproses verifikasi tagihan jaminan kecelakaan kerja, saya juga
diberikan beberapa tugas tambahan, tugas pendukung yang berkaitan dengan pelayanan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, tugas pertamanya itu adalah membantu proses pencetakan voucher memorial melalui sistem Smile BPJS Ketenagakerjaan. Nah, voucher memorial ini merupakan dokumen administrasi yang digunakan sebagai bukti pencairan manfaat kepada peserta. Nah, dalam proses ini saya melakukan pencarian data klaim pada sistem berdasarkan kode klaim yang terdapat pada dokumen, terus kemudian mencetak voucher memorialnya yang akan digunakan sebagai bagian dari proses administrasi pembayaran klaim. Nah, selain itu, saya juga melakukan validasi identitas peserta pada program Jaminan Hari Tua atau JHT dari PT Yamaha Musik dan juga PT Yamaha Motor sebanyak kurang lebih hampir 800 dokumen. Nah, kegiatan ini tuh dilakukan dengan mencocokkan data identitas peserta dengan dokumen yang tersedia untuk memastikan kesesuaian data sebelum nantinya dilakukan proses pelayanan yang lebih lanjut seperti itu. Oke, selama pelaksanaan PKL tentu terdapat beberapa kendala yang saya hadapi dalam proses verifikasi tagihan jaminan kecelakaan kerja. Nah, untuk kendala yang paling sering saya temui itu adalah adanya banyak perbedaan antara biaya yang ditagihkan oleh rumah sakit dengan tarif yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama BPJS Ketenagakerjaan. Nah, biasanya dalam satu tagihan itu seringkali ditemukan beberapa komponen biaya yang tidak sesuai, sehingga saya itu harus melakukan pengecekan secara rinci untuk memastikan nominal yang nantinya dapat disetujui dan dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lalu yang kedua, setiap berkas klaim itu biasanya terdiri dari banyak komponen biaya dan juga dengan jumlah yang besar. Biasanya bisa sampai nominal 50 juta sampai 100 juta. Nah, sehingga harus membutuhkan ketelitian dan juga konsentrasi yang tinggi untuk menyelesaikan tagihan tersebut. Seperti itu. Lalu, pada awal pelaksanaan PKL, saya juga mengalami kendala dalam memahami beberapa istilah medis dan juga penggolongan layanan kesehatan. Karena istilah-istilah medis itu masih cukup asing bagi saya dan juga saya memiliki keterbatasan pemahaman atas istilah-istilah medis seperti itu. Di samping itu, saya juga perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja profesional, serta memahami penggunaan beberapa sistem dan juga prosedur kerja yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan. Lalu, kendala lainnya yaitu adalah keterbatasan akses terhadap beberapa informasi dan juga sistem internal BPJS Ketenagakerjaan. Karena sebagai peserta magang, saya itu tidak memiliki akses penuh gitu terhadap seluruh seluruh fitur dan juga data yang digunakan oleh pegawai tetap. Akibatnya pada beberapa proses pekerjaan itu saya perlu melakukan koordinasi juga dengan mentor atau pegawai terkait untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan seperti itu. Oke, baik. Terus untuk selanjutnya, untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, saya pastinya mencari solusi atas kendala tersebut. Nah, saya yang pertama itu berusaha meningkatkan ketelitian dalam setiap proses verifikasi dan juga melakukan pengecekan secara bertahap agar tidak ada komponen biaya yang terlewat. Lalu saya juga berusaha untuk mengkelompokkan komponen biaya itu berdasarkan jenis layanan kesehatan sehingga nantinya proses pemeriksaan itu menjadi lebih terstruktur dan juga lebih mudah untuk dilakukan. Lalu, untuk meningkatkan pemahaman terhadap istilah medis dan juga proses klaim, saya aktif berdiskusi dengan mentor. Saya selalu bertanya jika ada hal yang tidak dimengerti, serta saya mempelajari contoh berkas yang telah diverifikasi sebelumnya. Jadi saya bisa tahu istilah-istilah medis dari berkas-berkas verifikasi yang sebelumnya. Lalu selain itu, saya juga berupaya untuk mengatur prioritas pekerjaan, meningkatkan manajemen waktu, dan juga memanfaatkan arahan dari mentor untuk memahami penggunaan sistem dan alur kerja yang berlaku. Seperti itu.
Oke, untuk kesimpulannya, jadi berdasarkan kegiatan PKL yang telah saya laksanakan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rawamangun, saya memperoleh pengalaman langsung dalam proses verifikasi tagihan biaya perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja pada program jaminan kecelakaan kerja. Nah, melalui kegiatan ini, saya tidak hanya memahami bahwa proses administrasi dan pengelolaan klaim, tapi juga memahami pentingnya ketelitian, akurasi data, dan juga pengendalian biaya, serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana jaminan sosial. Selain itu, selama PKL juga saya memperoleh pengalaman dalam penggunaan sistem informasi digital, pengelolaan dokumen, serta koordinasi dalam lingkungan kerja yang profesional. Nah, pengalaman ini sangat membantu saya untuk mengembangkan berbagai kompetensi, baik kompetensi teknis seperti verifikasi data, analisis dokumen, maupun kompetensi non-teknis seperti contohnya komunikasi, kerjasama, pemecahan masalah, manajemen waktu, dan juga kemampuan untuk beradaptasi. Oleh karena itu, saya dapat menyimpulkan bahwa kegiatan PKL ini memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat dalam menjembatani pembelajaran di perkuliahan dengan praktik kerja di lapangan. Sekaligus bisa menjadi bekal bagi saya dalam menghadapi dunia kerja profesional di masa yang akan mendatang. Seperti itu. Oke, berdasarkan pengalaman selama pelaksanaan PKL, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat saya sampaikan, baik untuk BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rawamangun maupun program studi pendidikan ekonomi. Untuk BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rawamangun, rekomendasi pertama adalah optimalisasi sumber daya manusia, khususnya pada bagian yang menangani verifikasi tagihan. Nah, pada bagian verifikasi tagihan jaminan kecelakaan kerja. Hal ini karena proses verifikasi itu memerlukan ketelitian yang tinggi dan juga harus dilakukan terhadap banyak tagihan dengan rincian biaya yang cukup kompleks. Nah, dengan dukungan sumber daya yang memadai, pastinya proses verifikasi itu nantinya dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga pelayanan kepada peserta maupun rumah sakit itu dapat berjalan dengan lebih cepat. Nah, untuk rekomendasi yang kedua, perlu disediakan panduan kerja sederhana yang dilengkapi dengan daftar penggolongan layanan kesehatan beserta contohnya. Selama pelaksanaan PKL itu saya kan salah satu kendala yang saya hadapi itu kan memahami berbagai istilah medis dan penggolongan layanan kesehatan yang digunakan dalam proses verifikasi. Nah, dengan adanya panduan tersebut nantinya akan membantu peserta PKL maupun pegawai baru untuk lebih cepat beradaptasi dan juga mengurangi potensi kesalahan dalam proses verifikasi. Lalu rekomendasi yang berikutnya adalah meningkatkan koordinasi dan juga komunikasi dengan rumah sakit yang bekerja sama. Nah, dalam beberapa kasus, proses verifikasi itu terkendala karena adanya dokumen yang belum lengkap atau perlunya revisi invoice setelah ditemukan selisih biaya. Nah, dengan komunikasi yang lebih efektif, proses pemenuhan dokumen dan juga penyelesaian tagihan itu dapat dilakukan dengan lebih cepat, seperti itu. Lalu, selain itu, pemberian evaluasi dan juga umpan balik secara berkala kepada peserta PKL juga penting untuk dilakukan, karena melalui evaluasi tersebut, peserta dapat mengetahui kekurangan yang perlu diperbaiki serta memperoleh masukan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan selama pelaksanaan praktik kerja lapangan. Seperti itu. Lalu, untuk rekomendasi bagi program studi pendidikan ekonomi, saya merekomendasikan agar kerjasama dengan agar kerjasama dengan berbagai instansi dan perusahaan itu terus untuk diperluas. Dengan semakin banyaknya mitra kerjasama, mahasiswa itu akan memiliki lebih banyak pilihan tempat PKL yang sesuai dengan minat dan juga kompetensinya. Nah, program studi juga diharapkan dapat memberikan pembekalan yang lebih mendalam sebelum pelaksanaan PKL, khususnya terkait pemahaman mengenai dunia kerja profesional. Lalu selain itu pengembangan soft skill dan juga hard skill mahasiswa eh, juga perlu terus ditingkatkan, terutama kemampuan komunikasi, kerjasama tim, pemecahan masalah, serta penggunaan teknologi digital yang sekarang menjadi kebutuhan utama di dunia kerja. Lalu yang terakhir, koordinasi dan juga penyampaian informasi akademik terkait PKL diharapkan eh, dapat dilakukan secara lebih terencana sehingga mahasiswa itu dapat mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan diri dengan lebih baik sebelum memasuki lingkungan kerja profesional. Seperti itu. Oke, baik. Ini ada beberapa dokumentasi pekerjaan yang saya lakukan selama di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Rawamangun. Oke, mungkin
Sekian pemaparan hasil laporan praktik kerja lapangan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.